Kalau kita bicara sistem, maka kita ibaratnya bicara tubuh manusia. Sistem ekonomi itu juga seperti tubuh manusia, maka kita harus melihat ibarat manusia, kita pecah unsurnya jadi 4. Itu kemarin yang sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah tubuhnya. Sistem ekonomi kapitalisme itu tubuhnya apa? Tubuhnya adalah pasar bebas atau liberalisme. Itu tubuhnya. Kemudian aliran darahnya. Kemarin sudah kita singgung, aliran darahnya adalah aliran uang kertas. Kemudian yang ketiga, jantungnya. Kira-kira jantungnya apa? Kemarin saya singgung, yang disebut jantung itu pusat peredaran darah. Kalau disebut jantung berarti seluruh aliran darah itu masuk ke dalamnya, dan yang disebut jantung itu seluruh aliran darah juga keluar darinya. Maka dalam sistem ekonomi kapitalis dia juga punya jantung, di mana seluruh aliran uang itu akan masuk ke dalamnya, dan seluruh aliran uang itu juga akan keluar darinya. Tidak ada aliran uang yang tidak masuk ke dalamnya. Kita sudah tahu jantungnya apa? Lembaga perbankan. Itu jantungnya ekonomi kapitalisme. Kalau disebut jantung, kita bisa tahu itulah yang menentukan hidup matinya ekonomi. Makanya kalau kita melihat terjadi krisis ekonomi, setiap kali terjadi krisis ekonomi, apa yang diselamatkan terlebih dahulu? Pasti jantungnya kan? Tidak mungkin kakinya itu diurusi, tangannya diurusi, pasti yang akan diselamatkan jantungnya. Masih ingat krisis moneter 97-98, masih ingat juga krisis 2008, selalu kalau terjadi krisis, yang akan diselamatkan dulu adalah jantungnya. Rakyat mau mati kelaparan nggak penting. 97-98 menyelamatkan jantung ini digelontorkan sekitar 650 triliun uang zaman itu ya. Ingat, kurs dolar itu masih kira-kira 2.500, acuannya itulah kira-kira. Sekarang sudah 4 kali lipat atau 5 kali lipat. Itu untuk menyelamatkan jantung ini. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding dengan Amerika. Kalau kita 650 triliun, kalau Amerika 6.000 triliun untuk menyelamatkan jantung, krisis 2008. Nah, yang paling penting lagi apa? Setelah bicara jantung, yaitu apa? Pompanya. Jadi punya jantung itu nggak ada gunanya kalau nggak bisa mompa. Pernah lihat orang mati? Pernah lihat mayat? Itu seluruh tubuhnya komplit loh itu. Kepalanya ada, gembungnya ada, kakinya ada, tangannya ada, jantungnya juga ada. Tapi kenapa mati? Karena jantungnya tidak berdenyut. Jadi nggak ada gunanya manusia itu punya jantung tapi tidak ada pompanya. Nah sekarang yang memompa seluruh aliran darah itu apa? Kalau dalam ekonomi yang bisa membuat aliran uang itu terus bisa mengalir, terus bisa berdenyut, pompanya itu apa? Kemarin sudah kita singgung, pompanya tidak lain adalah suku bunga. Makanya kemarin BI kenapa menaikkan BI rate dari 7,5 menjadi 7,75, naik 0,25. Kenapa suku bunganya dinaikkan? Karena BBM dinaikkan. Kalau BBM dinaikkan pasti akan menimbulkan inflasi. Kalau inflasi itu melonjak tinggi, istilah dalam ekonomi itu terjadi overheating, pemanasan. Kalau tubuh terlalu panas, obatnya apa? Maka yang harus di-setel pompanya. Bagaimana agar panas tidak terlalu tinggi, bagaimana agar inflasi turun, maka resepnya suku bunga harus dinaikkan. Makanya langsung keputusan kenaikan BBM langsung diikuti dengan kenaikan BI rate
dari 7,5 menjadi 775. Insya Allah itu merupakan bunga bank tertinggi di dunia, nggak ada lawannya. Sekaligus itu untuk menarik pelarian dolar yang sudah keluar dari Indonesia. Gara-gara apa? Suku bunga the Fed naik, Federal Reserve naik. Kalau suku bunga Bank Amerika naik, itu akan membuat tarikan dolar yang ada di Indonesia kesedot ke sana. Dan itu sangat bahaya bagi tubuh Indonesia. Kalau dolar sampai kesedot ke Amerika, berarti jumlah dolar akan turun. Kalau jumlah dolar turun, dolar akan naik, rupiah akan jeblok, nembus 12.000 kan. Kenapa? Suku bunga Amerika dinaikkan. Itulah hebatnya suku bunga, nggak main-main. Jadi cukup ngatur bunga naik, bunga turun, itu aliran darah langsung ke sana kemari. Jadi kuncinya apa? Pompa jantungnya. Inilah yang disebut sistem ekonomi kapitalis. Oke, sudah paham? Itulah tubuh kapitalisme. Maka tawaran saya dulu, kalau ikut edisi 1, 2, 3, maka memang tawarannya ada 2. Kita mau, katakanlah ini tubuh yang tidak islami, kemudian sering menimbulkan krisis ekonomi, atau kalau dia sehat akan menghegemoni. Nah, kita mau memperbaikinya bagaimana? Selalu ada 2 kemungkinan. Apakah mau kita perbaiki secara parsial, atau kita lebih suka dengan tubuh kita sendiri. Kita lebih suka memiliki tubuh sendiri, berarti lebih suka memiliki sistem ekonomi sendiri. Itu terserah umat Islam. Ini umat Islam kan? Terserah. Maka kalau kita setuju dengan pilihan pertama, yaitu perbaikan secara parsial, maka kita nggak usah cari tubuh yang lain. Kita pelototi saja ini tubuh kapitalis. Maka kalau ingin memperbaiki, mulailah dari jantungnya. Dengan cara apa? Jantung babi ini bagaimana agar menjadi jantung sapi gitu. Kalau Anda disodori jantung babi, bagaimana supaya halal dimakan, itu caranya gimana? Dicuci 7 kali, salah satunya dicampur tanah. Nah, diharapkan kalau jantungnya itu bisa kita perbaiki, nanti tubuhnya juga bisa berubah. Dan itulah yang diperjuangkan hampir semua pejuang-pejuang ekonomi syariah di seluruh dunia. Dari Maroko sampai Maroke, itu perjuangan ekonomi syariah itu seperti itu. Dimulai dari memperbaiki jantung. Dan ini merupakan keputusan dari pertemuan yang diinisiasi oleh konferensi tingkat tinggi dari negara-negara OKI. Itu sudah sejak tahun 71. Inisiasi itu sudah dimunculkan. Itu pertemuan negara-negara OKI untuk merumuskan. Mereka itu sudah sadar. Itu yang ketemu pakarnya itu hampir semua doktor-doktor ekonomi Islam, dokter ekonomi yang menguasai Islam, sekitar 600 makalah itu dipresentasikan. Semuanya setuju bahwa ekonomi sekarang adalah ekonomi kapitalisme, ini ekonomi yang harus kita lawan, harus kita rubah. Terus caranya ngerubah gimana? Akhirnya melahirkan deklarasi munculnya perbankan syariah. 71 cikal bakalnya sudah. Itu pertemuan seluruh ekonom muslim dunia. Ada 600 makalah yang dipresentasikan. Berarti seluruh dunia sepakat. Kita nggak usah bikin makhluk baru. Kita cukup dengan memperbaiki jantungnya. Kalau jantungnya sudah islami, diharapkan nanti semuanya jadi Islam.